Oke, nah itu disebut jumlah ismiyah gitu ya. Nah, jumlah ismiyah itu untuk tarkib atau kedudukan lafadznya berupa apa? Berupa rofa Kedudukan lafadznya, bukan i'rabnya ya. kedudukan Tapi iya, kedudukan atau jabatan lafadznya itu sebagai apa kalau jumlah ismiyah? sebagai mubtada Ustazah, Iya, mubtada dan khobar. khobar sahih. Jadi kalau jumlah ismiyah maka lafadznya tersusun dari mubtada dan khobar. Mubtada apa definisi dari mubtada kemarin? Subjek. Subjek. I'rabnya apa mubtada? I'rabnya rofa. I'rabnya rofa. Ada berapa macam mubtada? Mubtada ada dua. Apa saja? Mubtada isim dhamir. Betul, ada mubtada isim dhohir dan mubtada isim domir. Selanjutnya kita bahas ke khobar ya. Khobar itu lafaz yang terletak atau yang disandarkan kepada mubtada. I'rabnya juga sama ya. I'rabnya adalah rofa. Nanti tergantung khobarnya, karena khobar ini nanti ada banyak macamnya. Contoh untuk posisi khobar, misalkan pada lafaz at-thalibu mujtahidun. Oke, sudah ketemu ya, ya? Iya, sudah Ustazah. Maka yang jadi khobarnya yang mana? Khobarnya Mujtahidun. Kalimat apa mujtahidun itu? Kalimah isim. Tandanya dengan apa? Tandanya dengan doma. Isim. Tandanya dengan apa? Dengan tanwin. Kalimahnya mu'rab apa mabni? Mu'rab Ustazah. Mu'rab. I'rabnya apa? I'rabnya rofa. Tandanya dengan apa? Tandanya dengan doma. Doma. Kenapa tandanya dengan doma itu? Karena isim mufrad. Isim mufrad. Sahih. Dan posisinya sebagai apa tadi? Sebagai khobar. Sebagai khobar. Nah, kalau khobarnya seperti ini atau khobarnya cuma ada satu gitu ya, itu kan hanya ada satu khobar, maka disebutnya adalah khobar mufrad. Bisa dilihat di macam-macam khobar itu ya. Yang pertama, khobar mufrad. Boleh dibaca, apa itu khobar mufrad? Khobar mufrad adalah khobar yang berupa isim, baik isim mufrad, musanna maupun jam'i. Mana contoh di atas? Jadi istilah khobar ini nanti ada banyak. Kalau mubtada ada dhohir dan domir. Kalau khobar nanti ada khobar mufrad. Salah satunya ya. Biar memudahkan kita dalam mendefinisikan khobar itu kan berarti kedudukan khobar, mufrad itu artinya tunggal. Jadi simpelnya khobarnya hanya ada satu gitu. Jadi kalau setiap jumlah ismiyah yang khobarnya hanya ada satu, maka disebutnya khobar mufrad. Gitu ya. Bukan berarti khobarnya harus isim mufrad, bukan. Jadi khobarnya boleh menggunakan tasniyah, boleh jamak pun juga boleh. Tapi kalau khobarnya hanya ada satu, maka disebutnya khobar mufrad. Bisa dipahami? Bisa Ustazah. Kemudian yang kedua, khobarnya namanya khobar apa? Khobar jumlah. Khobar jumlah. Khobar jumlah di sini seperti sebelumnya ya, jumlah dibagi menjadi dua. Ada khobar jumlah ismiyah dan khobar jumlah apa? Fi'liyah. Nah, kita mengikuti macam-macam jumlah tadi ya, ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Maka khobar juga sama. Khobar jumlah ismiyah berarti nanti khobarnya berupa mubtada khobar lagi. Karena kita kembalikan ke definisi dari jumlah ismiyah, yaitu terdiri dari mubtada dan khobar. Contoh misalkan di situ Ahmadu akhuhu jamilun. Ahmadu posisinya sebagai apa? Ahmad sebagai mubtadanya. Khobarnya lafat
Akhuhu jamil. Akhuhu jamilun, betul. Nah, ternyata pada lafadz akhuhu jamilun di situ ada domir yang kembali kepada mubtada yang awal, yaitu hu. Maka itu menjadi salah satu ciri bahwasanya khobarnya itu berupa khobar jumlah ismiyah. Maka di dalam khobar itu ada susunan mubtada dan juga khobar. Mubtadanya mana? Yang kedua, yaitu pada lafadz akhuhu. Khobar yang kedua yaitu pada lafadz jamilun. Itu kalau kita potong satu-satu seperti itu ya. Itu khobar jumlah ismiyah. Cirinya apa? Yaitu ada domir yang kembali ke mubtada yang pertama di dalam khobarnya. Nah, di situ Ahmad akhuhu jamilun. Coba sekarang Uktianisa boleh buatkan contoh khobar jumlah ismiyah. Contohnya apa? Aisyatu. Uhtaha. Ukhtu jadinya karena khobar rofa ya. Ukhtuha. Jami. Apa? Jamil. Iya, jamilatun. Sahih. Jadi kalau diterjemahkan gimana? Aisyah sebagai Aisyah itu saudarinya ya, karena perempuan jadi saudari. Saudarinya itu dan cantik. Nah, ini namanya khobarnya khobar jumlahnya jumlah ismiyah. Nah, yang kedua khobarnya adalah khobar jumlah fi'liyah. Nah, kalau ini sudah sering banget ya kita gunakan, apalagi ketika dalam bermuhadasah. Contoh di situ Ibrahimu yanamu. Ibrahim mubtada'nya, khobarnya adalah yanamu. Nah, karena di sini khobarnya berupa fi'liyah, otomatis fi'ilnya harus mengikuti jumlah mubtada'nya. Kalau mubtada' mufrad maka fi'ilnya juga mufrad, tasniyah juga harus sama, begitu juga dengan yang jamak. Jadi harus sama karena khobarnya jumlah fi'liyah gitu ya. Coba yuk, untuk buatkan contohnya. Khobar jumlah fi'liyah. At-talibatu tadhhabu. At-talibatu tadhhabu. Sahih, ahsantum. Nah, itu khobar jumlah fi'liyah. Mafhum sampai di sini, Paham, Ustazah. Nah, yang terakhir khobarnya berupa syibhul jumlah, yaitu terdiri dari jar majrur, ada huruf jarnya, atau bisa menggunakan dzaraf dan madzruf. Nah, contohnya di situ ya. At-talamidu fil fasli. As-sayyaratu janibal baiti. Nah, kalau seperti ini dia tanda rofanya nggak kelihatan ya. Khobar yang beri rofa ini kalau berupa syibhul jumlah tidak kelihatan tanda rofanya. Tapi secara posisi i'rab dia tetap menduduki khobar, jadi i'rabnya adalah rofa. Nah, khusus yang khobar ini yang syibhul jumlah, maka boleh kita balik. Jadi khobarnya didulukan, mubtada'nya diakhirkan. Nah, untuk yang khobar ketiga ini tidak sesuai dengan kaidah mubtada. Kenapa tidak sesuai? Kalau mubtada di awal itu kan harus ma'rifat. Nah, tapi berhubung khobarnya syibhul jumlah, boleh dibalik, mubtada'nya diakhirkan, maka tidak harus ma'rifat. Justru lebih baik kita jadikan nakiroh. Contoh, at-talamidu fil fasli. Kalau dibalik jadi gimana, Uktianisa? Fil fasli talamizun. Iya, sahih. Fil fasli talamizu. Jadi nggak usah dimakrifatkan. Tapi untuk susunan mubtada khobarnya tetap ya. Yang jadi mubtada adalah talamidnya, yang jadi khobarnya adalah fil faslinya. Walaupun secara posisi atau tempatnya itu dibalik. Khobar muqaddam, mubtada muakhar. Mafhum sampai di sini, Tianisa?
Paham, Paham, Ustazah. Ustazah. Baik, nah itu untuk rumus menganalisis ya, sama kayak tadi yang saya tanyakan di sebelum-sebelumnya, tandanya apa, kemudian alasannya kenapa tandanya seperti itu. Nah, coba kita langsung ke latihan halaman 27. Oke, sudah dibuka halaman 27.